Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik sekaligus agak bikin mikir ya. Kenapa sih kita ini gampang banget nurut sama figur otoritas? Ya, seringkali kayak otomatis gitu ya, tanpa Nah, banyak tanya lagi. betul. Nah, materi dari Cialdini ini kayaknya bakal bantu kita bongkar nih. Apa sih yang bikin arahan otoritas itu kok rasanya kuat banget pengaruhnya? Iya. Seringnya sih akarnya itu antara rasa hormat atau ya kebiasaan aja. Udah ditanamin dari kecil. Jadi semacam shortcut mental gitu ya? Bisa dibilang gitu, efisiensi di dunia yang kompleks ini. Tapi ya itu, ada celahnya juga, bisa bikin kita rentan. Oke. Mari kita mulai dari yang paling bikin kaget mungkin ya. Studi Milgram itu. Ah iya, yang soal kejutan listrik itu kan? Iya, orang biasa kayak kita-kita gini, ternyata mau loh ngasih, ya pura-puranya ngasih kejutan listrik makin tinggi ke orang lain. Hanya karena disuruh sama orang pakai jas lab Mm-mm, yang dianggap ahli. betul. Padahal kelihatan banget kan, di rekamannya mereka itu stres, nggak nyaman, tapi kok tetap lanjut ya? Apa yang bikin tekanan buat nurut itu kuat banget? Nah, itu dia pertanyaannya. Ini bukan karena mereka jahat atau sadis ya, sama sekali bukan ya. Bukan ya? Bukan. Tekanannya itu lebih ke persepsi soal tanggung jawab dan legitimasi si pemberi perintah. Mereka ngerasa, oh ini ahli, dia yang tanggung jawab. Ah, oke. Jadi bebannya kayak pindah gitu ya? Betul. Dan yang menarik, begitu si ahli ini pergi atau diganti orang biasa, atau bahkan kalau ada satu orang aja yang berani bilang enggak, kepatuhannya langsung Langsung turun drastis. anjlok. Ini nunjukin banget kalau pengaruh situasi dan persepsi otoritas itu kuat sekali. Ya sih, ini yang paling wah dari materi Anda. Ternyata nggak harus otoritas beneran loh. Maksudnya? Simbol-simbolnya aja udah cukup, cuma tampilan luarnya aja itu udah bisa bikin kita nurut secara otomatis. Kayak aktor Robert Young itu ya, yang jadi dokter di TV? Nah itu dia, bertahun-tahun jadi dokter di TV, terus tiba-tiba iklan kopi sangka. Dan orang percaya aja gitu ya, padahal dia bukan ahli kesehatan sama sekali, cuma karena kelihatan kayak dokter. Persis, simbol ngalahin substansi. Terus ada lagi kan contohnya, kayak gelar. Oh iya, gelar. Profesor misalnya. Begitu orang tahu gelarnya, sikapnya langsung berubah. Lebih hormat, lebih iya-iya aja. Atau kakean, itu juga menarik orang pakai jas rapi nyebrang jalan sembarangan. Lebih banyak yang ngikutin dibanding kalau yang nyebrang pakai baju santai. Aneh ya? Aneh tapi nyata. Atau yang lebih serem, seragam. Penipu yang pakai seragam pemeriksa bank itu. Betul. Itu kan manfaatin respon otomatis kita. Kelihatan resmi sama dengan percaya aja. Gitu kan? Contoh paling ekstrem mungkin yang di rumah sakit itu ya. Perawat hampir ngasih dosis obat bahaya. Cuma karena ada telepon dari orang nggak dikenal ngaku dokter. Itu ngeri banget sih kalau dipikirin. Respon otomatisnya kuat sekali. Jadi kalau kita tarik kesimpulan sementara nih, apa dong artinya ini buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Artinya, ya kita ini ternyata gampang banget tertipu sama tampilan luar. Kita bisa aja setuju atau nurut cuma karena orang itu kelihatan punya wewenang. Tanpa kita cek dulu, ini beneran kompeten nggak sih? Perintahnya masuk akal nggak sih? Tepat. Makanya kesadaran itu penting banget. Sumber kita ini ngasih 2 pertanyaan kunci nih buat kita pegang. Oke, apa aja tuh? Pertama, waktu ada figur otoritas coba mempengaruhi kita, tanya dulu, ini orang beneran ahli nggak di bidang ini? Keahliannya relevan nggak sama situasinya sekarang? Bukan cuma karena gelarnya atau jabatannya ya? Betul. Kedua, seberapa kita bisa percaya kejujurannya? Ada motif lain nggak di belakangnya? Jangan-jangan ada udang di balik batu. Kayak contoh pelayan restoran di materi Anda itu ya, si Vincent? Nah, itu dia. Dia mungkin sengaja rekomendasiin menu yang agak murah dulu di awal, biar kelihatan bisa dipercaya. Biar kita mikir, wah orang ini jujur nih. Padahal nanti ujung-ujungnya dia rekomendasiin yang lebih mahal dan kita lebih gampang nurut karena udah percaya. Itu triknya. Oke. Jadi kesimpulan besarnya, respons otomatis kita ke otoritas ini, kepatuhan terarah ini ya, emang sering bantu sih, tapi Tapi licin banget jalannya. Gampang dieksploitasi. Makanya sadar kalau kita punya tombol otomatis ini, itu udah langkah awal yang penting banget. biar nggak gampang dikendalikan atau dimanipulasi ya. Persis. Dan yang perlu digarisbawahi lagi itu sifat otomatisnya. Seringkali kita nggak mikir ulang. Kita lebih responsif ke simbol gelar, jas, seragam,
daripada ke isinya. Substansi keahlian atau niat baiknya malah kelewat ya? Bisa jadi begitu. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Kapan terakhir kali Anda nurutin saran atau perintah dari orang yang Anda anggap punya otoritas? Entah itu atasan, dokter, dosen, atau siapapun lah ya. Iya. Terus, coba pikir lagi, keputusan Anda waktu itu. Seberapa besar sih benar-benar karena Anda yakin sama keahlian dia? Dan seberapa besar, ya cuma karena terpengaruh sama cap otoritasnya aja. Gelarnya, pakaiannya, posisinya. Coba direnungkan.